Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Pada malam ini kita hendak merenungkan bersama secara khusus tentang tema bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai kurban dalam Ekaristi. Maka marilah kita masuk dalam doa untuk mohon agar kiranya bimbingan Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih, yang dari hatimu mengalir segala rahmat yang berkelimpahan, yang mampu untuk menyelamatkan kami semua. Maka pada kesempatan ini kami hendak datang untuk mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, agar kelak kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman untuk mempersembahkan hidup kami sebagai kurban yang berkenan bagimu, supaya kami boleh ambil bagian dalam karya keselamatanmu, dalam perutusan kami masing-masing dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua mendengarkan, dan biarlah dengan bantuan Roh-Mu, kami juga didorong untuk melakukan kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengawali renungan ini dengan satu kutipan singkat yang menjadi tema kita semua paling tidak selama tahun ini, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena kita semua yang datang di tempat ini harusnya sadar, kenapa Anda datang di sini? Kalau tidak ada harapan sama sekali, apakah hanya ingin mengisi waktu luang? Atau mungkin mengikuti, ya sudah layak dan sepantasnya tiap bulan datang? Kalau itu dilakukan hanya sekedar, tidak ada artinya. Tapi kalau kita semua datang di sini dengan satu tujuan dan satu harapan, maka semuanya akan punya arti. Bahwa saya datang di sini punya harapan bahwa titik-titik doa dikabulkan, menjadi silih, mohon supaya saya memperoleh indulgensi, agar saya memperoleh ketentraman dan sebagainya. Harus ada harapan yang dipegang oleh kita semua, supaya kita sungguh-sungguh sadar bahwa duduk di sini, saya berdiri di sini, sungguh-sungguh saya sadari sebagai persembahan, sebagai ungkapan bahwa saya percaya kepada janji Tuhan. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena Allah itu kasih-Nya adalah setia, yang sering kita dengar dalam kitab suci. Kita hadir di sini karena kasih setia Allah. Kenapa kita punya harapan? Karena Allah itu setia kepada kita. Maka saudara-saudariku, saya mengajak kita semua, mungkin kalau ada yang punya Alkitab atau gadget, saya mohon kita semua untuk mengikuti salah satu bagian awal dari kisah kitab Kejadian, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Saya mengundang kita semua, nanti saya akan bacakan dari bagian awal dari kitab Taurat, yaitu Kejadian
bab 15. Saya akan coba membacakannya, tidak membacakannya secara utuh untuk menangkap maksudnya. Kalau Anda membuka kitab Kejadian bab 15, di situ ditulis perjanjian Allah dengan Abram. Saya akan langsung ke Kejadian bab 15 ayat 5 dulu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini." Jadi Tuhan Allah sudah memberikan janji tentang tanah keturunan. Ketika Dia bersabda dalam kegelapan yang mengerikan. Kemudian tiba-tiba ada perikop yang cukup misterius. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dikatakan dalam kitab Kejadian, pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram. Perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, cukup misterius. Karena ketika dikisahkan ada api lewat, ada suluh berapi, kitab Kejadian kemudian menyebut saat itu Allah mengadakan perjanjian. Saudara-saudariku, coba bayangkan tadi Abram saat itu sudah membelah daging ya. Bayangkan kanan dan kiri. Kemudian tiba-tiba yang lewat di antara daging itu adalah suluh berapi.
bukan Abram. Sekali lagi, yang melewati potongan daging itu bukan Abram atau Abraham kelak, tetapi justru suluh api. Seolah-olah mau mengatakan apa sih misteriusnya? Daging dibelah, api lewat, so what? Emang kenapa Romo? Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan dibelahnya daging dan yang lewat itu adalah suluh berapi sebagai tanda Allah yang lewat. Sebenarnya kitab Kejadian mau mengatakan Allah membuat perjanjian dan mengatakan kepada Abraham, kalau aku yang melanggar janji, aku akan seperti daging yang dibelah ini. Sekali lagi, Allah itu seperti bilang, ini yang lewat bukan Abraham. Anda tahu ya, kalau misalnya kita bikin perjanjian, ini dalam adat kuno disobek. Kamu melanggar janji, kamu akan terbelah seperti ini. Tetapi yang sangat indah dalam kitab ini adalah, sekali lagi, bukan Abram yang disuruh melewati, tetapi Allah yang lewat untuk mengatakan, kalau aku, Allah, mengingkari janji, biarlah aku yang dibelah. Saudara-saudariku yang terkasih, rahasia ini memang sangat indah menurut saya. Seolah-olah mengatakan bahwa bukankah Allah itu tidak pernah ingkar janji? Kenapa sampai hati dia itu malah yang lewat di antara potongan daging, seolah-olah mau mengatakan, Abram, kalau aku mengingkari janji, belahlah aku. Nasibku akan sama seperti daging-daging yang kamu potong belah dua. Apakah hal itu terjadi, saudara-saudariku? Mungkin kita semua berpikir, enggak mungkin Allah itu ingkar janji. Yang ingkar janji siapa sih? Kita semua. Saya juga. Janji baptis, janji pernikahan, janji imamat, janji Anda pengurus gereja yang dilantik, janji Anda anggota-anggota komunitas dan sebagainya. Kita semua kan yang harusnya dibelah. Kita ini yang mengingkari janji. Dan sangat indah bahwa inilah rangkaian sejarah keselamatan. Karena kemudian dalam surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10. Saya akan mencoba memaparkannya dengan kutipan dari kitab suci. Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat.
Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Melompat dari kitab Kejadian, bahwa seolah-olah Allah sendiri yang berjanji loh Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dia itu lewat, bukan Abraham yang lewat. Dia yang lewat dalam rupa suluh berapi. Untuk hendak mengatakan, ketika kalau aku melanggar perjanjian, nasibku akan seperti daging yang terbelah ini. Saya melompat ke surat kepada orang Ibrani, karena rupa-rupanya Allah yang dahulu berbicara kepada Abraham turun dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku, saya ajak kita semua berkelana sedikit ke Roma bab 8. Saya kutipkan dari Roma bab 8 ayat 32. Roma bab 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah tidak menyayangkan anaknya. Dan dalam Galatia bab 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dari sini saudara-saudariku, kita tahu seolah-olah Kristus datang biar aku yang bersalah. Aku yang melanggar janji. Aku yang dibelah. Anda sudah bisa memahami rangkaian ini, bahwa dari pihak kita harusnya sudah dibelah semua dari awal. Perjanjian kita bukan hanya ketika kita sekarang, tetapi sejak awal dari bangsa Israel, dari kita sekarang sampai abad ini gereja awal. Berapa banyak janji yang kita ucapkan dan kemudian kita hianati di hadapan Allah. Allah tahu semuanya itu. Allah tahu betapa lemahnya kita. Allah tahu betapa rapuhnya kita. Dan coba Anda renungkan dalam kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan juga di jemaat ke Kolose, bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya tidak disayangkan. Dan kita tahu bahwa anaknya justru nanti yang akan mengalami keterbelahan. Dia ditikam oleh karena pelanggaran kita. Apa yang dahulu Allah katakan, Allah janjikan kepada Abraham, jika aku dari pihakku melanggar janji, biarlah aku yang dibelah. Dan kita tahu bahwa anak Allah turun menyediakan dirinya, membelah dirinya bagi kita, membiarkan dirinya disembelih demi kita.
menjadi kutuk bagi kita, tidak disayangkan demi kita. Inilah anak domba Allah yang disembelih, yang dibelah, yang dibunuh, yang seharusnya kita yang dibelah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang kita mau renungkan dalam persembahan diri kita. Kristus sudah mempersembahkan dirinya, sudah menyembelih dirinya. Silakan, aku saja yang salah, aku yang dikutuk. Allah menjadikan, Bapa menjadikan aku kutuk. Karena terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu, di pohon. Allah seperti mau mengatakan bahwa, ya, aku yang salah. Padahal jelas bukan, kita ini yang salah. Betapa banyak janji yang sudah kita ingkari sekali lagi. Bahkan tadi Anda sudah membuat janji ulang, suami istri, orang muda, anak-anak dan sebagainya. Mungkin dalam beberapa menit ke depan janji itu sudah usang lagi. Dan dia membiarkan dirinya disembelih untuk mengatakan, aku setia pada janjiku. Aku setia pada komitmenku. Aku tidak akan pernah mundur. Bahkan ketika kita yang harusnya menanggung semuanya, Yesaya jelas mengatakan, aku yang harus menanggung. Ketika semua orang mengatakan, aduh, memandangnya pun kita nggak pingin kok. Siapa yang mau mati seperti ini? Padahal ia menanggung segala kelemahan kita. Inilah persembahan, inilah makna kurban. Bahwa seharusnya kita, tetapi malah dia. Seharusnya mungkin ada begitu banyak orang lain, tetapi Anda yang datang. Ada begitu banyak orang yang melakukan eutanasia, aborsi, melanggar janji, tetapi Anda yang datang untuk menyediakan diri. Inilah makna kurban. Inilah makna korban. Dia tidak bersalah. Apakah Allah pernah punya salah? Sama sekali Allah tidak bercacat. Tetapi seolah-olah sebagai persembahan, aku saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu, bukankah Anda adalah saksi-saksi dari kurban? Para pasutri, suami istri, ada begitu banyak dari Anda yang sebenarnya sudah melakukannya, bukan? Ketika anak Anda mungkin melakukan kesalahan, ketika mungkin ada orang lain yang seharusnya dituduh, kadangkala kita sendiri yang maju. Sudah, kamu di rumah aja, nanti mama yang ngadepi gurumu. Sudah, kamu di rumah aja, nanti papa yang datang ke kepala sekolah. Ada begitu banyak memang kurban yang juga sebenarnya sudah kita lakukan. Seharusnya ada orang lain, tetapi kita yang melakukan silih di tempat ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hal ini sebenarnya selaras juga dengan panggilan Anda. Saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh ajaran gereja tentang persembahan diri kita semua, khususnya Anda sebagai kaum awam. Karena kami jelas, mungkin Anda selalu melihat kami mempersembahkan kurban ekaristi dengan doa kami, dengan mungkin tata gerak, dengan kurban kami untuk berdiri selama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi Anda juga dipanggil untuk mempersembahkan kurban itu dalam ekaristi. Saya akan mengutip satu kutipan dari ajaran gereja, dari dokumen Lumen Gentium. Imam tertinggi dan abadi, Kristus Yesus, bermaksud melangsungkan kesaksian dan pelayanannya melalui kaum awam juga. Maka oleh Roh-Nya
Ia tiada hentinya menghidupkan dan mendorong mereka untuk menjalankan segala karya yang baik dan sempurna. Sebab mereka yang erat-erat disatukannya dengan hidup dan perutusannya juga diikut sertakannya dalam tugas imamatnya. Anda semua imam. Sekali lagi, jangan sampai ada ajaran-ajaran lain yang keliru yang mengatakan hanya kepala keluarga yang imam, hanya laki-laki yang imam. Saya mengutip ajaran gereja bahwa semua kaum awam diikut sertakan dalam tugas imamatnya. Nya itu artinya Kristus. Untuk di sini jelas melaksanakan ibadat rohani, supaya Allah dimuliakan dan umat manusia diselamatkan. Maka kehadiran Anda dalam ibadat ini, dalam doa-doa ini, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bukanlah sesuatu yang mengecewakan. Bahwa di sini ada pengharapan bahwa ketika Anda duduk, berdiri, berlutut, Anda berjaga, di sini Anda sedang melakukan tugas penyelamatan dunia. Oleh karena itu, saya lanjutkan, para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab, ini penting Bapak Ibu, semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, Anda semua, hidup mereka selaku suami istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Maka Anda semua, khususnya saya menyampaikan kepada para awam, semua kerja Anda, Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan apakah Anda kerja di kantor, di lapangan, kemudian dengan gaji besar dan gaji tinggi. Allah tidak peduli. Ketika itu dilakukan dalam roh, dalam doa-doa, usaha kerasulan mereka, pelayanan Anda, bahkan hidup Anda sebagai suami istri, pekerjaan Anda jerih payah, bahkan istirahat Anda kalau Anda rekreasi bersama keluarga, kalau semua itu, bahkan beban hidup, kalau Anda punya penyakit, Anda punya masalah dan sebagainya, akan menjadi korban rohani. Saya ingin bersharing sedikit. Baru hari Minggu yang lalu saya kehilangan ibu saya. Saya waktu itu berbicara dan memberi sambutan kepada umat yang hadir. Ibu saya mungkin sudah lama mengalami penderitaan sakit yang tidak pernah dia ceritakan. Yang kadangkala kalau ditanya, aku enggak apa-apa. Mungkin ini mirip dengan para ibu atau para bapak ya. Ketika ditanya, capek Pak? Oh enggak kok. Enggak tidur, nanti saja. Bapak kelihatan lelah? Enggak kok, biasa aja. Mama enggak apa-apa ta? Enggak apa-apa kok, sehat kok. Mungkin ini pengalaman kita semua ya.
Ibu saya tahu sendiri persis, karena kadangkala mengirim WhatsApp kepada saya itu bisa tengah malam, jam 3 pagi, atau nanti jam 8 atau jam 7 dan sebagainya. Saya tahu ibu saya mungkin seperti Anda juga. Saya tidak mengunggulkan ibu saya membandingkan lebih tinggi dari Anda, tidak. Ini hanya berbagi. Ibu saya kadang ketika bangun jam 12 malam atau jam 1 atau jam 2, ketika tidak bisa tidur, mungkin dalam penderitaan sakitnya juga, atau dalam gangguan kesehatan, dia berdoa, berjaga, sebagai silih, atau mungkin sebagai ungkapan korban seperti Anda yang hadir di sini. Saya yakin kisah ibu saya sama halnya juga dengan pengalaman Anda semua yang hadir malam ini. Selagi keluarga mungkin sekarang sedang nonton TV atau asyik dengan medsosnya, Anda datang di sini. Anda meletakkan sejenak gadgetnya untuk menyediakan waktu beberapa jam berdoa. Demi siapa? Saya yakin ada harapan besar yang Anda pegang. Oh Romo, ini demi anak saya. Oh ini demi papa saya. Oh ini demi teman saya, demi pasangan saya, atau demi banyak orang, atau siapapun. Pengalaman dari ibu saya adalah pengalaman saya kira sebagian besar atau bahkan semua dari Anda. Yang kalau bangun tengah malam atau mungkin merintih dalam kesakitan, tidak protes kepada Tuhan. Tidak kemudian memaki atau kemudian gak katolik-katolikan, gak patean. Tetapi tetap dalam segala kerapuhan, kelemahan, dalam segala keterbatasan, tetap setia bertekun dalam doa. Dengan doa-doa mungkin yang seadanya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Mungkin sebagian besar dari kita tidak bisa berdoa kalau disuruh maju ya. Ayo doa. Kebanyakan dari orang Katolik kan kalau disuruh doa langsung tertunduk malu kan ya. Kita mungkin bisanya cuman kemuliaan, salam Maria, Bapa kami. Tetapi ini mungkin pengalaman kita semua dengan kesederhanaan hidup kita. Asal kalau beban hidup kita seperti tadi disampaikan, keluh kesah kita, jerih payah kita, beban berat kita, kalau ditanggung dengan sabar, itulah korban rohani kita. Dan saudara-saudariku, Lumen Gentium mengatakan dengan jelas, korban itu semua, penyakit kita, masalah kita, beban kita, luka hati kita, Lumen Gentium mengatakan korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh khidmat dipersembahkan kepada Bapa. Maka saya sering sampaikan kalau dalam homili atau dalam renungan saya sampaikan, kalau dalam Ekaristi udahlah jangan fokus milih. Kalau persiapan persembahan kolekte, dibuka dompetnya, terus mikir, ini yang biru, yang merah, apa yang hijau ini? Tuhan itu tidak menghitung-hitung ukuran uang Anda. Karena pada saat itu, yang Tuhan berkenan adalah sekali lagi korban Anda, capeknya Anda, gagalnya Anda, lemahnya Anda, segala kegagalan, mungkin kesalahan, persembahkanlah itu bersama kurban tubuh dan darah Kristus. Anda adalah imam. Kami bertugas untuk mengumpulkan persembahan Anda, bukan kolekte. Persembahan keluh kesah Anda, intensi Anda, wujud Anda, kegagalan Anda dikumpulkan, disatukan dengan persembahan kurban roti dan anggur menjadi
tubuh dan darah Kristus. Demikianlah para awam dikatakan sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Allah tidak menyayangkan anaknya, bukan? Allah sudah merelakan anaknya itu menjadi kutuk demi kita. Membiarkan putra tunggalnya disembelih untuk menggantikan Ishak. Untuk menumpahkan darahnya yang Ishak tidak tumpahkan. Yang kemudian ditumpahkan di salib. Untuk mengatakan, seolah-olah mengatakan, aku yang salah. Tidak apa-apa, kamu di belakang aja. Aku yang nanggung kok. Maka kalau kita sekarang dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya, inilah panggilan kita. Untuk menjadi kurban dan persembahan juga kepada Allah. Dan disatukan dalam kurban Ekaristi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam misa juga Anda mengenal biasanya ada doa pembuka. Itu bukan doa pembuka dalam misa. Bukan doa pembuka terus ada doa penutup, bukan. Ketika misa kami mengatakan marilah berdoa. Itu adalah doa kolekta. Kenapa disebut doa kolekta? Karena kami para imam mengkolek, mengumpulkan seluruh intensi, wujud, permohonan, keluh kesah Anda, dikumpulkan dan kemudian diangkat dengan satu doa. Marilah kita berdoa. Maka jangan takut kalau intensinya tidak dibacakan. Ya saudara-saudariku. Malah lucunya kalau intensi dibacakan tidak didoakan dan Anda puas, itu aneh. Wah, intensi saya dibacakan, pasti Tuhan mendengar. Padahal yang mendoakan kami para imam. Tugas kami mengumpulkan semua intensi wujud doa apapun itu diangkat. Marilah kita berdoa. Itulah doa kolekta. Dan sejak itu Anda semua dipanggil untuk mempersembahkan tubuh Anda sebagai kurban yang hidup. Ketika Anda berdiri, berdirilah dengan baik. Kadangkala kita melihat mendengarkan Injil dengan begini atau kemudian begini. Apakah itu persembahan tubuh yang benar? Apakah ketika kita melihat Ekaristi yang dikonsekrir kemudian kita, apakah kita peduli kepada Dia yang disembelih demi kita? Apakah ketika kita berlutut kita sungguh-sungguh berlutut? Atau mungkin kita hanya sekedar persembahan tubuh kita dalam Ekaristi merupakan bagian dari persembahan hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita seharusnya ketika berlutut di sini, juga kita berlutut atau menghargai pasangan kita, bukan? Kita tidak sedang bermain drama. Ketika kita menghargai pasangan kita, itu akan terungkap dalam penghargaan kita terhadap Sang Allah. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana Anda ketika dalam ritus damai saling memberikan salam, Anda tersenyum, Anda mencium pasangan Anda memeluk anak Anda. Bagaimana ketika Anda datang kepada Tuhan, tubuh Kristus, Anda menjawab amin. Ya benar, ini tubuh Kristus, aku percaya. Dan bukannya hanya diam. Apakah itu persembahan yang benar? Tubuh Kristus lewat saja.
Seharusnya kita, apakah kita juga ketika mengatakan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kita sungguh-sungguh juga mengungkapkannya dalam iman. Inilah panggilan kita saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi imam-imamnya yang mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan juga, saya mengutip satu ajaran gereja yang jelas berbicara tentang liturgi. Dikatakan, jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu, melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik dan ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kadangkala ketika lektor membacakan, kita semua melihatnya, oh, lektornya bukan dari paroki sini itu. Oh, lektornya kurang tegas itu. Lektornya ini terlalu muda ini. Kita lupa bahwa lektor di sini membawakan sabda Tuhan. Dan kita dengan tega mengatakan, aku gak peduli sabdamu Tuhan. Yang kepedulikan tuh bajunya lektor itu loh. Sisirannya rektor itu loh. Bukankah kita kadangkala mudah sekali menghakimi. Dan bukannya untuk mendengar sabda Tuhan. Bahkan kadangkala bisa diamati ketika menyambut tubuh Kristus. Wah, saya nggak mau terima tubuh Kristus dari asisten imam. Saya hanya mau dari Romo. Apalagi kalau lihat, Romo itu nggak jos, enak yang Romo sana. Apalagi datang, yang misa siapa? Oh, Romo itu. Wah, saya tak misa nanti saja ya. Kita mudah sekali melihat hal-hal yang di luar dan tidak mau melihat bahwa yang kita sambut adalah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, persembahan sebagai kurban yang hidup dan berkenan kepada Allah membutuhkan kurban kita. Bahwa saya dan Anda diajak untuk menyangkal diri terus. Siapa yang ingin menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Kadangkala kita datang mengukur-ngukur, kurnya kurang baik, lektornya kurang tegas, romonya kurang tua, homilinya terlalu panjang, mic-nya kurang keras, AC-nya kurang dingin, dan sebagainya. Kita lupa bahwa ini adalah tempat di mana kita mempersembahkan kurban. Dan kurban itu selalu akan menuntut pengorbanan. Selalu menuntut sesuatu dari kita. Kalau tidak kita berikan itu bukan kurban. Kalau kita hanya memberikan yang kita bisa, itu bukan kurban. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ketika ada seorang janda memasukkan 2 keping, ini persembahannya lebih banyak dari semua yang lain, karena ia memberikan seluruh hidupnya. Maka ketika kita datang dalam perayaan Ekaristi, mari kita persembahkan kurban kita yang jujur, tulus dan berkenan pada Allah. Katakan kepada Dia, Tuhan, saya lelah dengan hidup saya. Tuhan, saya sakit, tapi saya persembahkan sakit ini untuk ambil bagian dalam penderitaanmu ya Tuhan ya. Minta maaf Tuhan, saya hanya bisa ini. Inilah kurban. Karena dia tidak butuh kurban bakaran, sembelihan, persembahan, tidak butuh. Emang Tuhan kita ini debt collector, kemudian ngitung persepuluhan. Kemudian kalau misalnya yang di situ kurang banyak, nanti rezekimu turun ya. Apakah Allah kemudian bilang kepada malaikatnya,
Yang di sana nanti rezekinya bulan depan turunkan 30% tuh. Tidak sesuai omset. Tuhan macam apa itu? Tuhan kita itu tidak butuh kurban bakaran seperti yang dikatakan dalam Mazmur dan surat kepada orang Ibrani sendiri. Tapi Dia membutuhkan kita. Bukankah tadi ketika Anda misa, Anda mengatakan dalam Mazmur tanggapan Tuhan dekat pada orang yang patah hati kan? Persembahkanlah patah hati kita. Karena ketika kita mempersembahkan diri sebagai orang Farisi, Anda ingat ya, ada dua orang, yang satu pemungut cukai dan yang satu orang Farisi. Dan orang Farisi menyampaikan sederetan daftar, Tuhan, Engkau sungguh baik. Aku ini hidupnya aman sejahtera, puasa jos, kolekte kurang apa sih Tuhan? Aku tuh loh gak kayak yang lain ya kan? Ya Tuhan ya. Apakah dia pulang dibenarkan? Tidak. Kadangkala kita datang kepada Tuhan, kita mau pamer. Tuhan, keluarga saya baik-baik, semua hebat, indah, terima kasih. Ya, oke lah. Udah ya, saya gak kayak yang lain ya. Tolong kasih berkat lagi ya. Tetapi pemungut cukai bahkan menengadahkan kepalanya pun tidak berani. Dan hanya bilang, "Kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya ini orang gak bisa diuntung." Persembahkanlah luka Anda. Persembahkanlah semua mungkin keluh kesah Anda di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Dia sebagai seorang anak yang minta kepada bapaknya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan para imam, melainkan juga bersama dengannya Anda semua, mereka belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari berkat perantaraan Kristus, makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antar mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan kurban rohani kita tidak hanya kita sampaikan di dalam gereja ini juga, tetapi tugas imamat Anda lakukan juga di kantor Anda, di rumah Anda, di dapur Anda, di jalan-jalan kota Surabaya dan dimanapun. Pernahkah Anda mempersembahkan kurban di perempatan lampu merah? Seringkali kalau nunggu traffic light, kita ini kan ngeluh ya. Duh, mobilnya mepet. Orang itu ugal-ugalan. Atau bahkan kadang misuh langsungnya. Pernah gak berpikir ketika nunggu di traffic light, Anda berdoa satu kali Salam Maria? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Teng hijau nyala. Pernahkah Anda yang malam-malam berdoa, mendaraskan rosario, kadang kantuk tertidur? Sering ya? Saya katakan kepada peniten yang datang, bersyukur loh Ibu, Anda tertidur dalam keadaan berdoa, daripada tidur dalam keadaan misuh, bertengkar hebat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Nanti kalau misalnya Anda dipanggil Tuhan, saat itu juga Anda bangun, Anda pasti lihat Bunda Maria, saya yakin. Cek kebangetannya ya, Anda sudah doa rosario, bangun melihat Lucifer, itu terlalu itu. Tapi ketika Anda tertidur dalam keadaan doa, dalam keadaan rahmat, bukankah itu menjadi persembahan yang baik? Daripada kita kerap kali menyombongkan diri, atau mungkin kadangkala malah hidup dalam
pertengkaran, atau dalam situasi yang tidak berahmat. Saya tidak ngajari Anda tidur dengan cara doa rosario ya, Bapak Ibu, tetapi hanya ingin menyampaikan bahwa persembahan apapun yang Anda lakukan dengan tulus, dengan baik, dan dalam Ekaristi Anda satukan dengan tubuh dan darah Kristus, semuanya itu tidak akan sia-sia. Seperti kehadiran Anda di sini, yang saya sampaikan dalam bulan lalu juga, bahwa Anda layak untuk memperoleh indulgensi. Kalau Anda datang ke tempat ini sungguh dengan niat tulus untuk menghindari segala dosa, untuk datang ke sakramen tobat sebentar lagi, merayakan misa dan mendoakan doa-doa yang tulus. Itulah kesempatan Anda untuk memperoleh belas kasih Tuhan, karena indulgensi pada abad-abad silam juga kadangkala diganti dengan kata belas kasih. Ketika Anda menerima belas kasih Allah, sebenarnya Anda menerima indulgensi dari Allah. Sebaliknya juga demikian. Maka saudara-saudariku, kalau Allah sudah begitu berbelas kasih kepada kita, bahkan tidak menyayangkan dirinya sendiri, mari kita mengikuti Dia untuk menjadi silih dan kurban bagi saudara-saudari kita yang lain, yang saat ini mungkin banyak terlelap karena dosa, atau mungkin berkeras hati dalam kejahatan, atau bagi dosa-dosa yang dilakukan tanpa disadari dan apapun. Semoga persembahan kita ini menjadi persembahan yang harum dan mewangi di hadapan Allah. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang belas kasih-Mu melampaui apapun, bahkan jauh melampaui dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami tidak setia, dan bahkan ketika kami masih menjadi musuh-musuh Allah, Kristus datang untuk menyelamatkan kami. Kristus merelakan dirinya, tidak menyayangkan dirinya sendiri untuk dibelah, untuk disembelih, untuk ditikam karena pelanggaran kami semua. Tuhan, kami hendak bersekutu dalam silih bersama kami ini untuk memohon belas kasih-Mu bukan hanya untuk kami, tetapi dari kerendahan hati kami mohon belas kasih-Mu bagi seluruh dunia, bagi mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu. Bagi kami semua yang terus terang kami mengakui bahwa kami pun orang berdosa. Kami serba rapuh dan lemah. Kami mengingkari janji-janji kami tidak setia satu sama lain dan terutama kepada Engkau. Tetapi Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami selalu dalam Ekaristi untuk mempersembahkan bukan kurban yang cemerlang menurut ukuran dunia, tetapi persembahan hidup yang berkenan padamu, yaitu segala keluh kesah, jerih payah, segala kerja keras kami setiap hari, segala daya upaya, perjuangan kami yang kadangkala pun tidak sempurna dan lemah, dan sangat jauh dari sempurna. Tetapi kami bersyukur justru Engkau berkenan untuk menerimanya. Maka Tuhan, undanglah kami terus untuk mau mempersembahkan diri kami, tubuh kami, kata-kata kami, pikiran kami, segenap kekuatan jiwa raga kami dalam perayaan yang kudus ini. Supaya dalam Ekaristi itu kami boleh menjadi kurban yang hidup dan berkenan kepadamu ya Allah. Inilah kami ya Allah, anak-anak-Mu, janganlah tinggalkan kami.
Carilah kami selalu, tariklah kami, dan berlarilah untuk memeluk kami. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, seturut dengan besarnya belas kasih-Mu, supaya kami boleh menjadi kurban yang tidak bercacat oleh karena darah Kristus yang membasuh, yang menyempurnakan kurban-kurban kami yang tidak sempurna. Tuhan, kami serahkan hidup kami, seluruh suka duka kami, pengalaman-pengalaman jatuh bangun kami sebagai persembahan kepadamu. Dan dalam Ekaristi, kiranya Engkau berkenan mengubah seluruh kurban diri kami yang serba rapuh dan lemah itu untuk menjadi tubuh dan darah-Mu. Semoga tubuh dan darah itulah yang selalu menjadi jaminan keselamatan bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.